hari ini sama-sama kita rasakan terima kasih Tuhan. Berkumpul bersama-sama kembali, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan kita yang besar. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati segala kebaikannya, merayakan segala kebaikannya yang nyata sampai pada saat ini buat kita semua. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Tuhan yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, yang kami percaya pagi hari ini ada bersama-sama dengan kami, yang kami percaya pagi hari ini datang dan melawat kami, yang kami percaya pagi hari ini datang dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami beberapa waktu ke depan, biar kami tenggelam dalam Engkau, menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita undang kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh Roh Kudus, pagi hari ini kami percaya tidak ada yang terlewatkan. Kami dilawat oleh Engkau, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami datang padamu. Bawa korban pujian, amin. Penuhi dengan kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, haleluya. Kami bawa padamu korban pujian, dipenuhi kemuliaan, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, Yesus. Dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak. Kau saja Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan kami yang besar. Haleluya. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, sebab Kau layak terima segala. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dengan penyembahan kami itu, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Oh, yang layak terima hormat, yang layak terima sembah, yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Tuhan, kami datang membawa pujian, kami datang membawa sembah, syukur kami naikkan Tuhan, sebab Kau saja yang layak. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Rasakan Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dia hadir di setiap rumah-rumah, dimanapun kita berada. Dia ada di sana dan Dia melawat setiap kita. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Rashi, ya Raba, ya Shik, ya Raba, ya Raba, Shik, ya Raba. Oh hadiratmu yang kami perlukan, oh hadiratmu yang kami rindukan, oh hadiratmu yang kami nanti-nantikan. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Oh kami masuk Tuhan. Oh kami lebih dalam lagi Tuhan. Oh kami lebih dalam lagi. Bahwa kami menikmati kemuliaan-Mu. Bahwa kami melihat kemuliaan-Mu. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Bahwa kami lebih lagi. Bahwa kami lebih lagi. Bahwa kami lebih lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Pagi ini milik-Mu. Pagi ini milik-Mu. Hari ini milik-Mu Tuhan. Penyembahan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sampai angkat tangan kita hadapan Tuhan, serukan sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. We give you glory. We give you honor. We give you praise, Lord. Haleluya. Mari berbicara kepada kami semua di dalam nama Yesus. Hidupkanlah firman-Mu. Urapi perkataan-perkataan dari Tuhan ini. Bukan perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan yang bekerja. Urapi dengan kehidupan, dengan kuasa, dengan sukacita, dengan kasih, dengan kehidupan dalam nama Yesus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang mengganggu pemberitaan firman dan pendengaran firman. Dalam nama Yesus, kami tengking, pergi. Kuasa gelap keluar dalam nama Yesus. Hadirat Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Firman Allah berkuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Ada orang yang lengannya sebelah kiri sakit, sudah lama saudara kaku tidak bisa digerakkan. Kali ini saudara bisa mengalami kuasa pembebasan dalam nama Yesus. Roh Kudus, roh kemuliaan, roh kebesaran, roh keagungan bekerja dalam nama Yesus. Ada orang yang engkel kaki sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang dagunya sini retak, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan. Ada orang yang kepalanya pecah karena sesuatu benturan yang keras, Tuhan jamah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dengan ajaib dalam nama Yesus. Hadiratnya kuat dan berkuasa. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya. Kirana masana makanan masile kau para pasana lamar masila masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Kau terus bekerja.
Kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Kau memberi firman hidup kepada kami semua, menghidupkan kuasa-Mu. Hati kami yang haus dan lapar adalah pemberian Tuhan. Buat kami lebih dalam lagi mencari wajah-Mu, mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab bukan manusia yang mengerjakan semua ini, tapi Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Yesus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan boleh menerima, menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama tentang kemuliaan bagian orang-orang percaya. Mari kita melihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-15, kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara, ada orang yang punggung belakang sebelah kanan, otot-ototnya itu kaku, sering kram, Tuhan lepaskan engkau. Terus kemudian ada orang pundaknya kiri kanan sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Lalu ada orang yang tangannya sebelah sini seperti sulit digerakkan, kau juga punya betis kaki sebelah kanan sakit, rasanya panas, nyeri-nyeri di situ, Tuhan sembuhkan kau. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, haleluya. Saya akan baca Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 21, demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Lihat ini ayat 18, saya baca. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Ini adalah pengertian yang berasal dari wahyu Tuhan. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi panggilan Tuhan mengandung sebuah pengharapan yang besar. Yaitu apa disebutkan? Betapa kayanya kemuliaan yang adalah bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Baru saja orang kepalanya migrain sebelah kiri sakit, pusing dan juga rasa panas di bagian tepi sini. Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Ada orang yang pinggul kirinya seperti ada gangguan, tumor di situ, Tuhan sembuhkan. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sampai sekian bacaan firman Tuhan. Saudara, pada waktu Rasul Paulus dikuasai Roh Kudus dan dia melihat jemaat Efesus yang telah didirikan oleh kuasa Allah. Pada saat itu dia melihat iman dan kasih daripada orang-orang jemaat Efesus ini, maka dia berdoa dengan syukur kepada Tuhan. Dan ini wujud daripada gerakan Roh Kudus. Kalau ada jemaat yang hidup dalam iman dan kasih, Roh Kudus itu akan gemar mendoakan orang-orang itu. Nah saudara, permohonan yang besar dari Paulus atau juga dari Roh Kudus kepada jemaat yang sudah memiliki iman dan kasih itu adalah supaya mereka memiliki, diberikan, dikaruniakan roh hikmat dan wahyu. Tujuannya untuk mengenal secara experiential, sebagai pengalaman hidupnya, mengenal Allah dengan benar. Memiliki Allah, mengalami Allah dalam hidupnya. Tetapi yang kedua adalah supaya mata hatinya menjadi terang benderang. Tujuannya dari memiliki wahyu, roh wahyu dan roh hikmat. Dan memiliki mata hati yang terang. Yang sudah diterangi Roh Kudus. Dikuduskan
oleh darah Yesus, mata hatinya itu menjadi terang benderang, maka secara jelas akan melihat pengharapan yang abadi, yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan dari orang-orang yang dipanggil, dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Mereka akan melihat ada satu kemuliaan Tuhan, satu kebesaran, keagungan, gemilang, cemerlang yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dikuduskannya. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan tentang kemuliaan orang-orang percaya yang akan kita terima sebagai sebuah pengharapan ini. Nah, saudara, kata kemuliaan yang digunakan di dalam bahasa Yunani itu doxa, artinya adalah kemuliaan yang terkait di situ dengan keagungan, keindahan, lalu juga cemerlang dan semarak. Jadi bukan biasa-biasa, membosankan, tidak, tetapi dia cemerlang dan semarak, gemerlap. Lalu jaya, menang tak terkalahkan. Ini adalah kemuliaan, saudara. Tapi kemuliaan juga bisa berarti, doxa itu bisa berarti mulia, agung, megah, jaya, terhormat, terpuji. Maka juga bisa diartikan doxa itu pujian, sanjungan. Tapi juga bisa diartikan harga diri, martabat, kehormatan. Lalu yang terakhir artinya doxa adalah penyembahan. Saudara mengerti di sini apa yang digambarkan bahwa orang yang di dalam Yesus Kristus dijadikan murid-murid Yesus, dikuduskan oleh darah Yesus, dimandikan oleh darah Yesus, dibasuh dari segala kekotoran, kenajisan, kenakalan, kebejatan. Semua ini dicabut dari hidupnya menjadi murni, kataros. Menjadi bersih, suci, cemerlang. Nah, saudara, apa yang terjadi? Itu manusia baru di dalam Yesus Kristus adalah manusia yang memiliki kemuliaan yang mendasar, yang pertama yang diletakkan oleh darah Yesus, benih firman Allah, dan juga oleh Roh Kudus. Menjadi sesuatu yang tertanam benih manusia baru, saudara. Yang menjadi kemuliaan di dalam hidup orang percaya. Sesudah dia dikuduskan oleh darah Yesus, oleh firman dan Roh Kudus. Jadi ada 3 unsur, firman hidup, darah Yesus, dan juga Roh Kudus. Ini yang menyucikan, saudara, di dalam hidup kita. Nah, semua ini, saudara, membentuk sebuah cahaya kemuliaan yang kita bisa kenal sebagai, yang disebut sebagai mata hati yang terang ini, saudara. Nah, dia adalah kemuliaan Tuhan yang ditanam di dalam hati kita oleh Roh Kudus sebagai benih ilahi, di mana kita berbagian di dalam kodrat, kuasa, kasih, kemuliaan Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, apa yang terjadi di sini, saudara, kita itu menjadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan waktu kita percaya. Saudara, jangan berpikir engkau percaya kepada Yesus, hidupmu susah, lalu kemudian menderita, engkau tidak punya apa-apa. Tidak, saudara, engkau punya kemuliaan yang supernatural, yang tersembunyi di dalam hidupmu. Saudara boleh percaya itu karena firman Allah menyatakan bahwa setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara, kalau kita membaca lebih dalam lagi di dalam ayat yang ke-18, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi panggilan Tuhan kepada kita waktu kita dipanggil jadi murid Yesus. Ada sesuatu pengharapan yang besar sekali yang melampaui kehidupan yang fana di dunia ini. Saudara, kita akan melihat di dalam ayat ini selanjutnya kalimatnya bilang begini. Apakah yang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Betapa kayanya. Betapa kayanya. Ini kaya yang bukan biasa-biasa. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Setelah ini gambaran bahwa sesungguhnya bagian daripada orang percaya itu adalah kemuliaan.
Wow, luar biasa. Coba saudara katakan dengan iman. Terima kasih Tuhan, saya diberi kemuliaan oleh Tuhan pada waktu saya diselamatkan. Saudara memiliki kemuliaan Tuhan di dalam hati saudara yang jauh lebih berharga dari emas perak, lebih berharga daripada segala permata. Saudara punya permata 1 ton, berlian 1 ton, dunia itu akan kagum, tetapi saudara nilainya tidak lebih besar daripada kemuliaan yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam diri hati kita. Dalam roh orang yang dikuduskan, diselamatkan oleh darah Yesus, menggunakan firman hidup, dan oleh darah Yesus itu kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Ini sesuatu yang saudara harus percaya, menerima dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat di kitab 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Supaya kita mengerti lebih dalam tentang pengharapan di dalam panggilannya yang merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa kaya, ya, berlimpah-limpah. Coba saudara lihat 2 Korintus 3 ayat 18, saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita nanti akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi itu bukan dari dunia ini tetapi dari Tuhan. Sifatnya surgawi, ilahi, sifatnya supernatural, sifatnya ajaib, kudus, benar, indah. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini, dikatakan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita dikatakan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita akan dijadikan serupa dengan gambar Yesus Kristus. Gambar Kristus dalam kemuliaan yang dikatakan di sini semakin lama semakin besar. Saya baca dalam bahasa Inggris. But we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord. But we all are changed into the same image. Kita itu dirubah masuk ke dalam gambar yang sama dengan Kristus. From glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi bertahap dari kemuliaan, levelnya naik kepada kemuliaan. Terus naik kepada kemuliaan. From glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Jadi Roh Kudus itu akan mengerjakan di dalam kita pada waktu kita memiliki Kristus, dikuduskan sebagai orang percaya. Saudara sebetulnya memiliki kemuliaan yang tumbuh dari yang paling dasar tadi, yang dikerjakan oleh darah Yesus, oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Kita naik kepada kemuliaan lebih tinggi, from glory to glory. Lalu from glory yang sudah meningkat ini to glory berikutnya. Tetapi tujuannya adalah gambarnya Kristus itu terbentuk dalam diri kita. Wow, luar biasa saudara. Jadi kalau kita mau bilang sederhananya, kemuliaan yang Bapa Surgawi mau bentuk di dalam hidup orang percaya adalah kemuliaan seperti kemuliaannya Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Kemuliaan yang meningkat dari kemuliaan kepada kemuliaan yang kita harus capai. Nah ini saya akan menjelaskan lebih dalam. Coba saudara lihat dulu Matius pasal 17 ayat 1-3 tentang bagaimana Yesus di bukit yang disebut sebagai bukit transfigurasi, dia berubah, cahayanya memancar dari tubuhnya. Coba lihat ayat 1-3 saya bacakan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi wajahnya Yesus itu menjadi bercahaya seperti matahari. Begitu terang luar biasa. Sampai pakaiannya itu menjadi putih bersinar seperti terang.
Kalau saudara tahu pakaian putih seperti apapun tetap masih keruh ya. Tetapi gara-gara cahaya kemuliaan di dalam diri Yesus, maka pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kalau wajahnya matahari, pakaiannya terang benderang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara, ini adalah sebuah kenyataan tentang kemuliaan Yesus Kristus yang ajaib. Ya, kalau saudara meneliti pikiran reformator Yohanes Calvin, kemuliaan Tuhan itu adalah kemuliaan yang ajaib, sebuah mujizat, sebuah kebesaran yang tidak bisa dipahami oleh akal budi, tetapi itu adalah sebuah kenyataan. Kita tidak bisa memahami sepenuhnya mengenai kemuliaan Tuhan yang menimbulkan kekaguman dalam diri kita untuk kita kemudian menyembah Tuhan. Nah, salah satu aspek daripada keagungan ini, kemuliaan ini adalah kekudusan Tuhan, tetapi juga ada kasih Tuhan di dalamnya. Ada kemurahan Tuhan yang penuh dengan pengampunan, berlimpah-limpah, mengalir tanpa henti, mengampuni 70 kali 7 kali, terus mengampuni, kesempurnaan mengampuni. Setiap orang yang berdosa, yang mau bertobat, datang kepada Tuhan. Kecemerlangan daripada kemuliaan Tuhan itu begitu tidak bisa ada bandingannya. Saudara, pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya ini, saudara, banyak orang kagum sama Yesus. 3 muridnya, mereka berkata, betapa indahnya tempat ini. Bukit ini indah bukan karena alamnya indah, tetapi kami telah melihat kemuliaan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu kemudian mereka berkata, Tuhan, kami harus mendirikan kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Betapa indahnya tempat ini. Tetapi Tuhan berkata, tidak, mari kita turun. Sebab aku mau melayani. Yesus seolah-olah mau bilang begitu, saudara. Terus dia melayani. Namun satu hal yang penting yang kita bisa catat di dalam kebenaran ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang percaya, saudara dan saya, akan dibentuk dalam kemuliaan yang ajaib, yang indah, yang penuh kegemilangan seperti Kristus Yesus ini. Haleluya. Saudara, mungkin kau di dunia dipandang kecil, rendah, hina, pekerjaanmu tidak seberapa. Tapi bayangkan hidupmu di dalam Yesus Kristus. Engkau punya kemuliaan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Engkau yang setia ikut Yesus, engkau akan memiliki kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Saudara, coba bagian yang berikut saya ingin ajak kita lihat lebih dalam tentang kemuliaan orang-orang percaya di akhir zaman ini. Saudara lihat di dalam Daniel pasal 12 ayat 2-3. Supaya saudara mengerti bahwa ini bukan sebuah dongeng kosong atau sesuatu teori-teori yang rendah. Mari lihat betapa besar kemuliaan kita itu. Daniel 12 ayat 2-3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya yang mati, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, jadi ada kebangkitan yang bersifat general. Semua orang mati akan bangkit, tetapi sebagian akan mendapat hidup yang kekal, sebagian lagi akan mendapat kehinaan dan kengerian yang kekal. Neraka, satunya surga. Ayat 3, lihat itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahayanya cakrawala. Wow. Saudara dan saya ditentukan Tuhan, satu hari engkau akan bercahaya seperti cakrawala yang terang benderang. Ajaib. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, rupanya kehidupan orang-orang di dalam kelak nanti sesudah kita mati. Lalu kemudian ada kebangkitan dari antara orang mati. Di akhir zaman, final end. Saudara, ini ada 2 kali kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah kebangkitan waktu Yesus turun dari surga. Bukan datang ke bumi, tetapi dia di awan-awan. Lalu terjadilah kebangkitan orang-orang mati. Dari mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan setia. Sebagai mempelai wanitanya. Sebagai
sahabat mempelai wanita, sahabat mempelai pria maupun sebagai undangan akan dibangkitkan, saudara. Lalu kemudian terangkat bersama-sama dengan Kristus dan menikmati sebuah persekutuan perkawinan anak domba Allah. Nah, sesudah itu akan datang Yesus bersama dengan orang kudus ke bumi. Lalu ada pemerintahan 1000 tahun kerajaan Allah di bumi ini. Lalu sesudah akhir dari kerajaan 1000 tahun itu akan ada suatu kebangkitan yang bersifat general. Semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Yang sebagian untuk hidup yang kekal, sebagian untuk kebinasaan yang kekal. Tetapi pada saat itu orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti yang dikatakan cahaya cakrawala. Tetapi mereka yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Itu artinya walaupun orang-orang kudus itu bermacam-macam jenisnya, saudara, semua orang kudus akan menjadi mulia, tetapi berbeda kemuliaannya yang satu dengan yang lain. Saudara, itu sebabnya tugas kita sebagai orang percaya, kita harus mengejar kekudusan. Dan terus dikatakan di sini salah satu aspek yang membedakan adalah menuntun orang kepada kebenaran. Orang lain kita bawa kepada kebenaran. Orang itu memiliki cahaya kemuliaan lebih besar lagi. Saya mau tanya, saudara. Kalau saudara lihat batu akik sama batu berlian, saudara milih mana? Ibu-ibu kalau dipilih salah satu, 1 kilogram akik sama 25 karat berlian, pilih mana? Berlian, ya. Tidak ada yang pilih akik, itu orang-orang yang tidak paham tentang batu permata, saudara. Kenapa pilih berlian, saudara? Sebab berlian punya cahaya kilau yang lebih indah, lebih mulia nilainya walaupun dia kecil. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya hidup dalam kebenaran dan menuntun sesama kita kepada kebenaran, membawa orang kepada Kristus, sudah punya kemuliaan yang lebih besar. Nilaimu jauh lebih tinggi dibanding segala sesuatu yang kita punya. Inilah yang Tuhan ingin kehendaki hidup kita sebagai orang percaya. Sudah di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 43, lihat di situ. Ini penegasan dari kitab Daniel pasal 12, ada di Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar, saudara. Saudara, kalau hidup ini, saudara mengerti, dipanggil menjadi murid Yesus, engkau dipanggil kepada kemuliaan yang besar sekali. Dipanggil kepada keindahan hidup yang tidak ada taranya. Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup sambil kita menjaga diri dari segala yang jahat. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 30 dijelaskan di situ, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi setelah ditentukan dari kekal, maka saudara dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Jadi mereka yang menerima panggilan itu dibenarkan oleh Tuhan Yesus sebagai milik Allah. Sebagai orang-orang kudus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Saudara, yang memuliakan kita itu bukan manusia. Saudara, dipuji sama manusia itu mungkin banyak orang yang haus. Sehingga orang ramai-ramai menampilkan kemegahan, baju yang baru, sepatu yang indah, rias wajah yang sempurna, pakaian yang gemerlap. Tetapi banyak orang yang tidak sadar ada bagian batin yang tidak bisa dirubah hanya dengan wajah yang baru. Saudara harus punya batin yang dibaharui oleh Tuhan. Dan inilah mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Orang benar, hidup benarmu itu seperti apa? Engkau akan mengalami kemuliaan. Wow, ajaib sekali, saudara. Kalau Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka Alkitab mengatakan kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, waktu Yesus itu
menyatakan kemuliaannya. Orang-orang benar di berbagai tempat seluruh dunia akan bercahaya seperti cahaya sang matahari, sang surya. Bercahaya besar, tetapi cahaya yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang terang sekali, tapi semua orang benar akan bercahaya. Saudara, milikilah hidup di dunia ini di dalam kebenaran yang luar biasa. Sehingga saya boleh katakan kemuliaan itu sangat terkait dengan dua hal yang penting. Pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kekudusan. Maka milikilah kebenaran firman. Sebab kita juga mengerti, minggu yang lalu saya sudah membahas bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita kenal melalui wahyu Allah yang diberikan, ditanamkan, dihidupkan oleh Roh Kudus, oleh roh hikmat dan roh wahyu. Itu bukan cuma menjadi pengertian kita, tetapi menjadi bagian hidup saudara dan saya. Saudara mengerti firman Allah melalui wahyu Allah, diterangi firman Allah itu oleh Roh Kudus, menjadi milik kita. Itu bukan cuma dimengerti, tetapi diimpartasikan menjadi bagian yang tetap dengan spirit kita. Nah ini saudara, maka kemuliaan itu berkait dengan kebenaran dari wahyu Allah dan kekudusan Allah. Yang mana kekudusan itu juga terkait dengan kasih. Antara kasih dengan kekudusan itu menyatu, itu di dalam diri Allah. Nah saudara, saya ingin saudara mengerti lebih dalam lagi ya tentang kemuliaan Kristus itu. Saudara akan mengerti bahwa luar biasanya kemuliaan Kristus itu. Coba saudara lihat. Ayub pasal 25 ayat 5. Saya baca Ayub 25 ayat 5, saudara akan mengerti. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang. Kalau saudara mengerti bahasa Inggris, lo unto the moon and it shined not. Tidak bersinar, tidak terang, tidak bersinar. Dia hanya memantulkan saja. Dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. And stars have not been pure in his eyes. Jadi bintang-bintang pun di mata Tuhan masih bleret. Masih bleret. Artinya masih tidak terang. Di mata Tuhan itu. Padahal sudah mengerti bintang itu ada yang 1000 kali, ada yang 1.000.000 kali lebih terang dari matahari. Saudara, arti kata tidak terang itu tidak transparan, tidak bersih, tidak murni. Nah itu artinya. Kalau saudara mengerti tidak sempurna, ya. Maka kalau kita mengerti kemuliaan Tuhan seperti apa? Lawang di mata Tuhan matahari yang jebret terangnya, kita kalau lihat mata kita buta, 5 menit aja kita lihat matahari kita buta. Di mata Tuhan itu masih kabur, tidak terang benderang, tidak transparan. Saudara mengerti artinya kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh kita. Dan begitu degree-nya, derajatnya kemuliaan Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Karena dia pencipta dan dia adalah Allah. Saudara, kalau kita baca yang berikutnya, saya ingin mengajak di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan di situ. Di sini nampak bahwa Kristus itu adalah pribadi yang menyorotkan, memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Dikatakan ada istilah kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya melihat Kristus, saya melihat kemuliaan Allah. Itu kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya melihat Kristus, saya melihat kemuliaan Allah yang nampak. Nah ayat ini akan cocok sekali saudara mengerti kalau saudara melihat di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ini saya mengajak sebagai bagian yang penting. Ibrani 1 ayat 3 supaya saudara mengerti tentang kemuliaan Allah tapi juga kemuliaan Kristus. Yesus dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara lihat, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Keberadaan cahaya kemuliaan Allah. Ini dalam bahasa Indonesia cuma disebut cahaya kemuliaan Allah. Tetapi sebetulnya ada kata on. On itu being, keberadaan cahaya kemuliaan Allah. Kristus adalah keberadaan cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah
dan seterusnya. Saudara, kata cahaya di sini adalah dari kata apaugasma. Apaugasma itu adalah cahaya yang nyorot, terang benderang, yang mengalirkan sinar, membuat sebuah impartasi firman, bercahaya, terus bercahaya, menyinarkan sesuatu. Maka berkat yang dikatakan oleh para imam-imam di dalam Alkitab itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Itu apa? Kristus yang bercahaya. Saya merasakan ada kemuliaan Tuhan waktu saya berkata-kata seperti ini. Sedang turun kepada saudara-saudara sekalian yang mendengar dengan hati yang rindu. Firman Allah ini dihidupkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang menyinarkan cahaya memberkati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Wow, betapa indah. Saudara, saya berkata di dalam nama Yesus, hari ini cahaya kemuliaan Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati keluargamu, memberkati hidupmu. Kegelapan diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, cahaya kemuliaan Allah itu indah sekali. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, cuma Tuhan menghadapkan wajahnya, langsung engkau damai. Karena engkau diperhatikan oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Saudara, kemuliaan itu doksa. Artinya doksa itu adalah mulia, agung, indah, cemerlang, terhormat, terpuji. Dia adalah sumber dari segala yang indah, sumber segala yang mulia, dan dia adalah yang patut kita sembah, karena penyembahan itu adalah karena kita memandang kemuliaan Tuhan. Saudara, pada hari ini saya coba memikirkan, kalau kemuliaan Allah itu melebihi matahari, Yesus cahaya kemuliaan Allah, lalu kemudian saya ini dirubah di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru. Saya diberi kemuliaan, lalu kemudian saya akan ditransformasi sehari demi sehari ke dalam kemuliaan yang lebih tinggi. From glory to glory. Saya akan menjadi seperti Kristus. Wow, dahsyat sekali saudara. Saudara harus melihat bagaimana pola Tuhan memanggil kita. Hidup kudus, tujuannya supaya saudara mulia. Hidup benar. Saudara jangan berpikir, saya susah, hidup benar itu apa artinya? Saudara belum melihat kemuliaan pengharapan di dalam hidup mulia, hidup kudus itu. Wow, luar biasa sekali. Kemuliaan yang tiada taranya. Ada seorang teolog yang coba untuk memahami tentang hal ini, bernama Jonathan Edwards. Dia memikirkan dan dia berkata bahwa waktu dia menjadi seorang yang kudus karena darah Yesus, dia sedang diproses menjadi seperti kemuliaan Kristus. Yang dia katakan apa? Saya ini hidup di dalam kebenaran. Saya menjadi dikuduskan dan diangkat dalam kemuliaan lebih tinggi lagi. Diangkat dalam kemuliaan lebih tinggi lagi. Tetapi pada saat saya mati, saya akan dibawa ke surga di dalam cahaya kemuliaan yang lebih tinggi, melampaui yang di dunia ini. Jauh lebih tinggi dari yang di dunia ini. Tetapi pada saat itu, saudara, apa yang terjadi? Kemuliaan Kristus itu masih terlalu jauh sekali. Sebab kemuliaannya melebihi cahaya bintang-bintang yang paling terang di seluruh galaksi. Tidak ada yang bisa melebihi. Maka dikatakan oleh Jonathan Edwards, kemuliaan yang sedang dirubah di dalam kemuliaan surgawi itu akan menjadi kemuliaan terus. Ada yang disebut istilahnya Edwards itu enlargement. Jadi ada sesuatu pembesaran dalam diri kita di dalam kemuliaan. Ada peningkatan kemuliaan. Tetapi peningkatan kemuliaan itu terus berlanjut sampai titik yang tak terhingga. Kita sedang dalam proses terus menerus. Sedang mengejar kemuliaan Kristus, itu proses yang tidak ada habis-habisnya. Makin lama makin diperbesar kemuliaannya. Tetapi saudara, mencapainya tidak pernah terus. Tetapi itu butuh sepanjang abad untuk kita mengalami menjadi seperti Kristus. Proses itu adalah proses pemuliaan yang saudara dan saya akan alami di dalam Yesus Kristus. Saudara, ada orang-orang yang kemudian
secara teologis berpikir itu adalah pengilahian manusia. Saya tidak berani mengatakan itu pengilahian manusia, tetapi saya mau mengatakan yang jelas Alkitab mengatakan itu adalah Tuhan sedang memuliakan anak-anaknya. Berbahagialah saudara kalau engkau ada di dalam Yesus Kristus, karena engkau akan memiliki kemuliaan itu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, betapa indah kemuliaan-Mu. Kami mau menjadi murid Yesus yang dikuduskan dan semakin mengenal tentang kebenaran kemuliaan kami di dalam Yesus Kristus. Ajari kami, penuhi kami dengan hikmat, roh wahyu dan roh hikmat, dan terangi mata hati kami sehingga kami melihat di dalam hidup kami kemuliaan bagian yang disediakan untuk orang-orang percaya, orang-orang yang kudus di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari berdiri kita nyanyikan lagu Ku Masuk ke Hadirat-Mu yang kudus. Dengan sungguh-sungguh hati. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah. Membuka mata hati saudara, melihat kemuliaan Kristus yang adalah patron buat kita ikuti, dan akan menjadikan kita seperti cahaya kemuliaannya yang terang benderang. Saudara, waktu Paulus melihat Yesus dalam kemuliaannya, dia buta langsung. 3 hari dia dibuat buta, hanya mujizat Tuhan yang membuat Paulus bisa melihat. Kalau kemuliaan kita nanti akan bertumbuh, terus bertumbuh, cahaya kemuliaan orang kudus, betapa indahnya. Saudara, jangan lepaskan kepercayaanmu yang indah itu kepada Yesus Kristus. Pegang teguh dengan iman. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau percaya dan bertobat. Masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau ikut Yesus sepanjang hidupku, menjadi milik Yesus. Kuduskan saya dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara yang sudah hidup dalam kebenaran, pertahankan imanmu.
Percaya terus kepada Tuhan. Bersyukurlah, kau berutang kepada Tuhan. Hidupmu harus untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah terus dalam kebenarannya. Kemuliaannya di dalam hidup kita seperti cahaya fajar, makin lama makin terang hingga rembang tengah hari. Haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Sekali lagi, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Dalamku, masing-masing berdoa, menyanyi, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu, membaharui segala sesuatu dalam kemuliaan Tuhan. Kiranya kemuliaan Tuhan melingkupi kehidupanmu, memancar dalam kehidupanmu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman hidup yang telah Kau sampaikan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Dengan berdiri sama-sama, pujian kepada Tuhan yang mulia. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, mengangkat engkau dalam kemuliaan demi kemuliaan, sampai Tuhan datang kembali dan kau menjadi saksi-saksi Kristus, saksi kematian dan kebangkitan Kristus, membawa kemenangan dan kemuliaan Kristus kepada dunia ini, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kita nyanyikan, bagi Dia kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mujizat Yesus Untukmu yang dimasukkan di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus setiap hari Selasa. Kita akan mulai lagi pada tanggal 18 bulan Januari, minggu yang Selasa yang ketiga, dan di situ kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan, dan kemudian di dalam kuasa menyembuhkan, melepaskan dari kuasa iblis dan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh bawa teman-teman. Di sini ada Zoom yang akan saudara bisa ikuti di 8111470600 dan passwordnya adalah Yesus Tuhan, nyambung jadi satu. Dan di situ saudara boleh bawa teman-teman saudara yang sakit, yang lemah tubuhnya. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka semua, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.